现在宣布比赛结果。可心，上品怒神神丹。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 138. Untuk di part sebelumnya, kompetisi alkemis telah dimulai, diikuti oleh banyak sekali para peserta jenius alkemis. Dan untuk penyelenggaranya adalah penasehat juga. Dan Petin telah mendapati kecurangan yang dimana bahan-bahannya telah diubah menjadi bahan yang begitu sangatlah buruk. Tetapi berkat Ling'er, bahan-bahannya berhasil untuklah diperkuat. Dan untuk orang pertama yang telah selesai membuat pil adalah Zuran itu sendiri. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada akhirnya, Qinan berhasil untuklah membuat pil. Dan dia memberitahu kepada dua bawahan dari penasihat juga, mereka yang sudah tahu kalau ada tugas untuk menghabisi nyawanya tetapi tidak bertindak, mereka adalah orang yang begitu bijaksana. Jadi dia tidak akan menghabisi nyawanya. Ya, lebih tepatnya mengampuni nyawanya lah. Lalu Petin keluar dari cermin Qingyi. Di sana dia langsung diolok-olok oleh Zuran. Memang untuk pilnya dia berhasil dan setara dengan miliknya. Tetapi ya, untuk orang yang paling cepat membuat pil adalah dirinya. Jadi ya, dia tidak mungkin memiliki kesempatan untuklah menang. Tetapi Petin hanya tersenyum ke arahnya. Lalu ya, beberapa peserta telah selesai untuklah membuat pil, yang tandanya kompetisi telah berakhir dan saatnya memasuki tahap penilaian. Lalu panitia langsunglah memilih 15 orang yang telah selesai, yang dimana 15 orang ini bisa untuklah melanjutkan ke tahap berikutnya. Dari peringkat 15 yang bernama Kun, dia telah berhasil memiliki pil marah tingkat rendah. Dan untuk peringkat ke-14 yaitu Zhang Wei. Sampai di peringkat ke-5 yaitu Yao Yunling sebagai sepupu dari Petin. Dan untuk peringkat ke-4 yaitu Feng Kexin. Untuk peringkat keduanya, ya sudah pasti Mu Rongqing. Dan ketika diumumkan peringkat kedua, Zuran langsunglah menunjuk ke arah Petin. Tetapi dia terkejut ketika namanya disebut sebagai peringkat kedua. Hal ini ya membuat Zuran langsunglah protes. Tidak mungkin, dia adalah orang pertama yang membuat pil dan dia memiliki pil paling tertinggi. Pasti mereka telah salah menilai. Tetapi ya protesnya tidaklah didengarkan karena mereka belumlah menyelesaikan pengumumannya. Dan untuk peringkat pertama adalah Su Petin. Dengan memberitahu kalau dia telah berhasil membuat 2 pil kemarahan terbaik. Ya, semuanya memang berhasil membuat sebuah pil, tetapi hanya 1 pil saja. Sedangkan Petin totalnya ada 2 pil. Mendengar ini, Zuran sungguh tidak percaya. Menurutnya, kalau Petin telah melakukan sebuah kecurangan. Namun sang tetua menyangkalnya. Dalam proses alkimia, semua orang dapatlah melihat dalam pengawasan cermin Lingxi. Jadi ya, tidak mungkin ada yang namanya kecurangan. Bahkan untuk sekelas penasehat juga yang telah melakukan sebuah kecurangan ya, dia menerima hasil seperti ini. Alasan dia menerimanya ya dikarenakan masih ada pertandingan berikutnya. Jadi dirinya masih ada kesempatan untuklah menyingkirkan Petin. Dan dia mengumumkan sudahilah perselisihan ini. Karena hasilnya sudahlah ditentukan, mereka tidak diperbolehkan untuklah protes. Dan pertandingan berikutnya akan diadakan 2 hari lagi. Untuk 15 peserta yang dipilih, mereka dipersilakan untuklah berlatih serta beristirahat. Setelah semuanya bubar, Zuran kembali memperingatkan kepada Petin kalau dia jangan terlalu cepat senang kalau pertandingan masihlah belum berakhir. Sedangkan ya untuk Sueci, dia yang begitu sangatlah agresif mendekati Petin dan mengajak Petin serta lainnya
untuklah pergi ke restoran dalam merayakan kemenangan pertamanya. Petin ya hanya angguk-angguk kepala, tetapi dari raut wajahnya sepertinya ada yang dia sembunyikan. Atau lebih tepatnya, ada sesuatu yang inginlah dia lakukan secara diam-diam. Lalu pada malam harinya, mereka yang berada di restoran, Xueqi memperlihatkan arak anggur dalam kualitas yang begitu tinggi. Petin sampai terkejut-kejut dari mana dia mendapatinya, dan dia menebak kalau arak ini telah diberikan oleh kakeknya. Xueqi membenarkan hal tersebut. Mendengar ini ya, Petin hanya bisa geleng-geleng kepala karena arak yang diberikan oleh kakeknya itu memiliki kualitas yang begitu tinggi. Jadi arak ini begitu sangatlah langka. Tetapi dipegang oleh Xueqi sudah pasti yang namanya pemborosan guys. Dan dia menyebut arak ini disebut sebagai tidur 3 hari. Tetapi untuk teman-temannya sungguh begitu ketakutan karena arak akanlah membuat mereka mabuk. Dan Xueqi adalah salah satu wanita yang sukalah minum-minum. Petin yang menyadari kalau ketiga ciwi ini tidak akanlah mampu untuk meminum arak tersebut, dia pun langsunglah mencitanya dengan alasan kalau dia tidak inginlah minum arak tersebut karena memiliki kualitas yang begitu tinggi. Aromanya saja sudah tercium dari luar. Dia akanlah menyimpan ini sebagai tanda hadiah. Mendengar ini ya, Xueqi begitu sangatlah senang, dia pun mempersilakan kepada Petin untuklah menyimpannya. Namun, lagi dan lagi, dia mengeluarkan arak yang sama. Petin hanya bisa menepuk kepalanya, ternyata dia menyimpan arak dalam jumlah yang begitu banyak. Kalau arak ini jauh lebih bagus daripada arak sebelumnya, tetapi memiliki nama sebagai membantai harimau. Wadah. Dari nama-nama itulah membuat mereka semua langsung tertawa kecil. Ya seharusnya kalian sudah paham lah ya dengan nama-nama yang begitu aneh, tetapi Xueqi memperagakannya ketika dalam keadaan mabuk. Begitu guys. Dan Petin kembali penasaran dengan latar belakangnya Xueqi. Bagaimana bisa dia menyimpan arak berkualitas tinggi dalam jumlah yang begitu banyak. Dan Petin menebak kalau dia memiliki keluarga yang begitu sangatlah makmur. Oh, itu sangatlah jelas. Fakta menariknya, di negara tirai bambu atau Cina itu sendiri, dalam suatu keluarga, jika mereka memiliki arak berkualitas tinggi, itu disebut sebagai kalangan atas. Semakin kualitasnya tinggi, maka mereka adalah orang kaya guys. Semakin kualitasnya menurun, maka itu adalah kalangan bawah. Xueqi mengaku kalau dia memiliki 17 paman, 11 bibi. Namun ya, dari antara semua yang ada di sana, kakeknya yang paling menyayangi dirinya. Wah, cucu tersayang ini namanya guys. Dan ketika dia lengah, Petin langsunglah merebut arak tersebut dan disimpan. Dengan menegaskan untuk malam hari ini, mereka tidak akanlah minum arak. Tetapi jawaban dari Xueqi ya benar-benar di luar nalar. Dia menganggap alasan Petin tidak akanlah minum karena dia inginlah berduaan dengan Muransi pada malam hari ini. Mendengar itu ya, Petin pun langsunglah tersedak-sedak. Akan tetapi, waktu beristirahat mereka terganggu dengan kedatangan pelayan yang memberikan makanan beracun. Beruntungnya, Petin mengetahui dan langsunglah mengungkapkan identitasnya. Tetapi semua ini sudahlah terlambat. Tempat mereka telah dipasang oleh sebuah formasi. Petin merasa kalau keempat ciwi ini akan dalam bahaya, meminta kepada mereka ya untuk cepat-cepat pergi dari sini. Dan ketika berada di luar, mereka haruslah terjebak dalam sebuah formasi. Tidak sampai di situ, manusia kertas langsunglah menyerangnya. Beruntungnya lagi, di sana ada Petin yang berhasil untuklah menghabisi mereka dengan begitu mudah. Meskipun jumlahnya begitu sangatlah banyak, Petin akhirnya bisa mengatasi. Bahkan formasi yang begitu sangatlah kuat dapat dihancurkan dengan begitu mudah. Tanpa basa-basi ya, Petin tidak ingin melibatkan keempat ciwi ini dalam pertarungan. Dia pun membawa mereka pergi dari sana.
我们走。 Yang ternyata ini semua adalah ulah dari gurunya Zuran yang meminta kepada salah satu penyihir untuklah menyingkirkan Petin. Tetapi karena formasinya telah hancur, ini juga berdampak kepada sang penyihir, membuat dia benar-benar terluka. Dia pun mengucapkan, tampaknya bocah yang memiliki marga esu tidak bisa diremehkan begitu saja. Mendengar ini ya, dirinya menjadi begitu terkejut. Padahal di matanya, Petin hanyalah seorang bocah yang tidak bisa bertarung. Iya, itu kan di mata elu. Sedangkan di mata orang lain, Petin begitu sangatlah kejam. Dan kita akhiri untuklah video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi untuklah di hari Jumat minggu ini guys. Yang dimana untuk episode berikutnya, ujian kedua alkemis akanlah dimulai. Pasti lagi dan lagi kalau Petin akanlah dicurangi. Ya sebenarnya sudah ketebak ya. Di sini kita hanya inginlah melihat kehebatan dari Petin dan sifatnya yang begitu sangatlah cool. Hai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 现在宣布比赛结果。可心，上品怒神丹。